Kemudian berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini pengaruh-pengaruh syaitan yang kepentingan hawa nafsunya. Jadi syaitan itu konotasi jelek. Dan syaitan ini Amalia melihat bahwa ada berbentuk manusia, ada berbentuk jin. Gitu ya. Jadi ada juga syaitan berdasi itu ada juga. Syaitan berdasi, syaitannya bahkan bisa seperti saya. Pakai sorban gitu. Itu setan sorban gitu ya. Ya, karena itu konotasinya buruk. Itu mulai yang terlihat. Itu ya. Jadi ada makhluk dari manusia, ada makhluk dari jin. Itu namanya syaitan. Nah itu. Tapi jangan lupa orang-orang yang datang sih, auzubillahi minasyaitonir rajim. Saya ini syaitan kan? Ya menjadi pemusuh apa nanti kita? Tahu sudah ya kita minta perlindungan sama Allah gitu ya. Itu Bapak-Ibu yang kamu lihatkan. Jadi setan ini konotasinya buruk, jelek, yang selalu membuat kita jauh dari Allah. Supaya tidak kita mengamalkan Islam dengan baik. Itu ada kaitannya itu. Jadi ada pengaruh-pengaruh Bapak ya. Contoh Bapak Ibu, kalau mau bangun subuh itu kan ada 3 ikatan itu diikat kita itu. Ada bisikan setan itu. Kan setan itu kan berjalan di pembuluh darah. Ini dari bentuk jin dan jin. Jadi kita berjalan di pembuluh darah kita ini. Ada pengaruh-pengaruh itu. Jadi pas sebelum bangun itu masih panjang, belum ngaji. Kan masjid itu biasanya diputar kasetnya itu betul ini. Masih belum ngaji, masih panjang harus salat tahajud. Itu dah ya. Sudah itu masih panjang, masih ngaji-ngaji, belum azan. Itu dah ya. Itu tuh pengaruh itu. Akhirnya dibiarin. Kalau gitu. Akhirnya apa lagi yang terjadi? Kesiapan. Gitu. Ayam-ayam sudah bunyi-bunyi itu keluar dari kandangnya itu turun gitu ya. Nah, itu sudah dikencing setan itu. Udah budak dia. Maka ikatan lepas pertama itu ketika kita sudah bangun, langsung jangan toleransi di situ. Jangan ada namanya itu tawar menawar rasanya itu. Ada nggak Bapak ya dalam diri kita itu? Ya, ini kan kita berbicara diri sendiri bukan orang lain. Masih panjang, apalagi ini sejuk-sejuk suasana itu habis hujan, enak banget tidurnya itu Pak. Nah itu. Setelah itu setan itu masih jalan itu Pak, pengaruh. Nengok WA. Ada nggak Bapak ya? Woi, belum baca. Akhirnya kubur itu Pak. Nengok WA, ada lagi Pak. Masih, pokoknya kita dituntut terus itu. Macam-macam lah gitu ya Bapak. Mau gini lah, mau gitu lah. Nah itu. Baru lepas ikatan kedua itu kalau sudah wudhu. Jadi sebelum menuju wudhu itu banyak KW itu kadang-kadang. Ini terbukti kan Bapak? Nah itu. Kemudian ini pelajaran baru bagi kita ini Pak. Kemudian baru lepas ikatan ketiga itu kalau sudah sholat subuh berjamaah. Contoh ya, kalau di rumah ya kan ada ibu-ibu boleh sholat di rumah kan. Nah itu apalagi kemarin musim-musim pandemi Pak ya. Waduh susah yang mau ke masjid itu susah bahagia. Nah itu ya. Baru lepas 3 ini kalau sudah sholat subuh. Gitu ya. Lepas. Maka rasanya Pak. Nyaman. Tapi kalau belum selesai itu ikatan ketiga itu sudah lepas. Itu namanya pengaruh setan yang secara manusia. Ada juga setan itu yang menghalang-halangi kita. Habis kajian, nantilah sedekahan. Masih ada waktu yang lain. Itu tahu ya. Banyak pengaruhnya itu. Maka kita tidak boleh mengikuti ini. Allah melarang kita. Wala tattabi khutuwatis syaitan. Ini langkah-langkah syaitan ini yang membuat kita tertipu dengannya. Karena ini
Pemimpinnya setan itu namanya iblis. Itu Pak ya. Iblis ini adalah termasuk makhluk yang sangat hebat. Paling hebat. Maka ada Bapak Ibu tidak sanggup melawan iblis, Pak. Maksud saya tidak sanggup melawan. Tapi siapa yang sanggup melawan itu adalah kerendahan hati kita dari Allah yang ngasih. Itu ya. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Karena manusia kita ini lemah. Setan itu, iblis itu sangat kuat. Maka setan ini selalu bagaimana masuk dalam segala lini. Contoh, ria, merasa dirinya paling baik, mau dilihat orang, itu ya Pak ya. Ria itu kan mau ditengok-tengok Pak ya. Tapi bukan karena ini tujuannya Pak supaya awalnya dia Pak disorting itu Pak. Enggak Pak ya. Enggak Pak, ini kita dakwah Pak ya. Karena supaya ditengok gitu ya. Kan ria itu di hati, mau ditengok. Nah, jadi supaya selalu tengok dilihat itu namanya kan. Menurut kata roh, ya roh, ria, gitu ya, ria. Gitu. Kemudian ujub, ujub dari kata suatu kekaguman terhadap dirinya. Nah, itu. Ini penyakit hati semua ini. Sombong, takabur. Ini yang dimiliki iblis kan takabur. Merasa dirinya besar, lebih besar daripada iblis. Tapi lebih besar daripada Nabi Adam. Nabi Adam dianggap berapa? Adam itu dari tanah yang busuk gini kan. Kita ini kan manusia kan dari tanah yang hitam, lumpur gitu ya, kotor. Itu masakan saya musuh di situ. Jika pada yang rendah, sedangkan aku dari api. Dari api kan tinggi Bapak Ibu yang kamu lihat kan. Ini bukan masalah api atau tanahnya, bukan. Tapi ini siapa yang merintah? Allah. Kalau Allah merintah, ikuti. Jangan protes. Itu ya. Ini iblis ini protes, tidak mau membangkang. Apa yang terjadi? Ya diusir. Gara-gara kesombongan. Dan kesombongan ini bisa menghinggapi seseorang ahli ibadah. Oh, contohnya aku ini ahli ibadah, ya tetangga-tetangga aku itu ahli ibadah, itu penghuni neraka itu. Sombong juga itu, Pak. Ya boleh itu, Pak. Tidak boleh, Pak. Ini tetangga aku ini kok nggak pada sholat. Ini Pak, ya. Ini nggak mau ke masjid, Pak. Ini nggak boleh, Pak. Nggak boleh didoain, ya Allah. Maafin, ya Allah. Berikanlah petunjuk, ya Allah. Gitu Pak, didoain. Itu. Jangan juga kita merasa, wah ini masjid ini baru bisa terbangun gara-gara saya, gitu ya. Itu kata ini setan itu masuk situ tuh. Jadi setan itu bisa masuk ke segala penjuru, ya. Bukan hanya orang yang tidak kelihatannya alim, kelihatannya solehah. Itu justru inilah yang paling berat. Ulama menang, itu ya. Orang soleh bisa kena. Orang saleh juga itu lebih apa lagi semuanya bisa kena. Itu ya, inilah syaitan yang bisa kita terjerumus. Dan ketika iblis sudah menjerumuskan begitu banyak manusia di akhiratlah, di nerakanya Allah, ana barah, saya ini melepaskan diri, saya tidak tanggung jawab kepada kalian. Itu jadi pengecut itu iblis. Kita sudah digiring masuk banyak neraka. Tiba-tiba sudah sampai tujuan, lari Pak. Lepas tanggung jawabnya. Berarti iblis tidak punya tanggung jawab itu loh Pak Ibu. Tapi kok mau ngikut-ngikut aja kita ini, dicomok-comokin gitu Pak ya. Allah Akbar. Berarti kita ini manusia bodoh juga Pak Ibu. Nah itu bodoh itu Pak, kita dibuatnya itu. Karena keinginan syahwat-syahwat yang berlebihan, yang tidak terkontrol, ini bahaya. Maka keinginan-keinginan ini tidak bisa dilepaskan juga, nggak bisa. Semua manusia punya keinginan, itu ya. Tapi keinginan yang dipantau oleh Allah, dipantau oleh syariatnya, itu yang benar. Keinginan yang luar daripada itu akan membuat kerusakan dalam diri kita dan alam. Itu. Kemudian terakhir yang kamu lihat. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya
setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Jelas kok. Jadi jangan merasa, oh karena aku musuhnya, aku sudah marah Pak Ustaz. Bukan seperti itu caranya. Itu bukan seperti itu caranya. Kita minta perlindungan sama Allah. Kita selalu rendah hati. Iblis itu atau setan itu menangis ketika hamba Allah bisa sujud, sedangkan mereka tidak bisa sujud. Maka hikmah daripada sujud tilawah, kan ada sujud tilawah di hari Jumat subuhnya, itu nangis itu setan itu. Aku sudah repot-repot mempengaruhi manusia ini sepekan, itu aja sepekan aku pengaruhi. Dengan sujudnya mereka ini, dia engkau ampuni ya Allah. Aku diperintahkan sujud tapi aku tidak bisa sujud gitu. Itu loh ya. Jadi sujud tilawah hikmahnya itu Pak. Maka kalau kita ada masalah, ada sesuatu itu dengan sujud. Itu dah ya. Sujud. Minta sama Allah. Itu ya. Bukan dalam artian waktu sholat tadi sujud. Ada sesuatu yang Allah sudahkan, ada namanya sujud tilawah, ada namanya sujud syukur. Itu namanya rasa terima kasih. Ada namanya kalau kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, syukur kita sujud. Ada kalau kita baca-baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat sajadah kita sujud. Nah ayat sajadah ini ada kaitannya kalau di dalam sholat, ada di luar sholat. Kalau di dalam sholat, kalau kita memang tahu disunahkan langsung sujud pas dibaca ayat itu. Tapi kalau tidak sujud tidak berdosa. Jadi ya, di luar sholat juga kita dianjurkan pas baca ayat itu langsung kita takbir, boleh berdiri, boleh duduk, Allahu Akbar, kemudian sujud. Lalu baca, boleh baca sajadah wajah, boleh subhanallah a'la, boleh dibaca itu. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar sholat Pak ya. Nah itu adabnya, aturan-aturannya. Ini sangat-sangat benci Pak oleh syaitan, sangat dibenci. Umat Islam, orang yang beriman bisa melakukan itu ya. Maka kalau Bapak Ibu ada itu belum kita katanya jawab, ada suami istri, ada anak yang suka galau di sini Pak. Itu ya. Jadi ini ada kisah nyata. Ada seorang ustazah yang selalu konseling. Jadi suaminya ini di masa pandemi nggak punya kerjaan. Ya banyak kan itu ya. Nggak punya penghasilan, galau Pak. Ini yang curhat mama ini. Gitu loh dia. Gimana ini suamiku nggak punya penghasilan, semua ini. Akhirnya dinasihati. Kamu kepada siapa lagi mengadu kalau bukan kepada yang di atas? Minta yang di atas. Istighfar, hanya istighfar. Musim pandemi ini banyak istighfar. Kalau ibu lagi masih ada masalah suaminya, bu ya, ini istighfar gitu ya. Karena ada istighfar sampai ribuan kali istighfarnya. Lebih sejam itu ada jawaban berikutnya lagi. Alhamdulillah, Umi, alhamdulillah. Aku dapat dari mertuaku ini, padahal ada lagi yang berterima sebelumnya itu. Aku dikasih modal untuk berusaha kurang lebih 25 atau 30 juta. Yang selama ini gak ada Pak. Kalau Allah menggerakkan hatinya, selesai masalah. Siapa Allah yang mau menggerakkan itu? Maka kalau sesuatu itu jangan curhat di Facebook ya. Itu nama masalah itu Pak. Dibaca orang, bukan mulai masa stres bikinnya kita Pak. Ada update status Pak, update status bikin masalah Pak itu. Kecuali kalau jual makanan Pak ya, jual makanan kan update status Pak. Kita menu kita hari ini, ya, itu lain masalahnya Pak ya. Nah, tapi kalau masalah rumah tangga jangan, itu ya. Bisa sujud dengan sujud. Itu masalah sunnah, sujud terakhir. Ya Allah, aku lagi jadi muslim dengan suamiku ya Allah. Rasanya aku cemar ini. Itu kalau kita ngadu dengan betul-betul ikhlas, Allah akan kasih solusi setelah itu Pak. Nyaman perasaan itu Pak. Maka ada kan itu ayatnya, kan pernah kupas juga kemarin ini ayat ini di tempat lain. Inna ma'al usri yusra. Ada kan ayatnya itu alam nasyarah itu?
Dan di double ayatnya itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Double ayatnya itu. Sesungguhnya kebersamaan kesusahan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesusahan ada kemudahan, bukan itu. Tapi di dalam kebersamaan susah itu, Allah akan kasih solusi di dalam kesusahan itu. Itu ayatnya, bukan innal usra ba'da, inna ba'da usri yusra. Bukan ayatnya macam begitu tuh. Tapi dia ma'a itu artinya itu bersama dia. Lihatnya, ajaib itu ajaib kalau kita telusuri. Sesungguhnya kebersamaan susah itu ada kemudahan. Jadi Bapak Ibu, surat apapun masalah Bapak Ibu mengadu sama Allah, mengadu kembali kepada Allah, ada kemudahan. Itu ya. Selesaikan, Allah akan kasih selesaikan itu. Jadi artinya kalau kita menengok ayat ini berarti enggak ada galau Pak ya. Itu. Seperti itu Pak Haji. Pengajian kita pada hari ini dalam surat At-Taubah ayat 208, semoga kita menjadi pelajar berharga untuk kita insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kajian yang sudah dibawakan oleh Ustaz kita dengan Allah Ustaz yang memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Untuk itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, masih tersisa waktu beberapa menit lagi. Silakan. Fadal Pak Haji, banyak. Silakan Bapak Ibu. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz untuk sujud tadi Ustaz. Jadi betul yang katakan Ustaz tadi, saat kita membaca Al-Quran yang di situ kita temukan bacaan sujud, maka kita akan melakukan sujud. Sedangkan sujud yang kedua yaitu sujud syukur. Apabila kita mendapatkan sesuatu kebaikan atau sesuatu nikmat dari Allah, kita merasa bersyukur. Nah, yang akan kami tanyakan, pelaksanaan sujud syukur saat kita mendapat kenikmatan atau mendapat rahmat nikmat dari Allah. Di saat kita mendapat itu, kita memang harus berada di tempat di sajadah atau di mana kita harus melaksanakan sujud syukur itu? Sama-sama tadi. Sujud itu macam-macam Bapak ya. Ada sujud waktu sholat, itu ya. Ada sujud tilawah, nah itu ya. Ada sujud syukur, ya ditanyakan contohnya. Pak Haji sujud syukur, ketika disunahkan ketika mendapatkan suatu kenikmatan yang baik, kan kenikmatan itu kan ada senang-senang kita. Sesuatu yang Masya Allah kita rasakan luar biasa ya. Contoh Bapak Ibu mau naik haji gitu ya, betul-betul dapat gitu ya, dan dapat kesempatan gitu ya. Allah pandemi ini dapat gitu naik ke sana, itu syukur. Gimana ini prakteknya ini? Di mana aja? Semua tempat bumi ini masjid ini kan ada hadis Rasulullah. Semua masjid ini, apa semua alam ini, bumi ini tempat sujud, yang berarti boleh sujud syukur. Kecuali WC. Ya, kalau WC jangan sujud tempat dengan perintah majelis sujud di WC itu jangan. Itu ya. Kemudian kuburan, nggak boleh kita sujud di kuburan. Kemudian di pasar yang kotor-kotor itu lagi. Ya, kecuali kalau pasar tempat-tempat sujud ya boleh. Kemudian tempat ibadah orang lain, yang agama lain. Kan Sayyidina Umar kan waktu sholat di Yerusalem, Palestina, itu kan ada gereja. Bisa saja Sayyidina Umar sholat di dalam gereja itu, tapi Sayyidina Umar keluar dari gereja itu. Apa kata beliau? Saya tidak mau sujud, saya tidak mau sholat. Maksudnya saya tidak mau sholat di dalam ini. Nanti umat setelahku ini akan ngikuti Pak. Ini nggak dilakukan banyak juga yang mau kayak gitu Pak. Betul lah ibu yang kamu lihat. Jadi di mana aja boleh Pak. Yang penting tempatnya suci. Bukan tempat ada menajis di situ Pak. Jangan lihat ada tai sapi di situ langsung menyukur Pak. Itu Bapak Ibu ya. Tempat yang lain tapi menghadap kiblat Pak. Maka kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang sering kan kalau Bapak Ibu nonton pemain bola ya, gol Pak ya. Gitu loh ya.
Ada kan itu, tapi ada juga dilarang itu Pak, karena dilarang oleh panitianya itu. Nah, itu kan melambangkan suatu ini muslim gitu ya. Akhirnya Islam semakin berkembang gitu ya, walau alam gitu ya. Nah itu, jadi menghadap kiblat lebih afdalnya tempat yang suci, karena semua bumi ini adalah tempat sujud kecuali yang kita sebutkan tadi Pak. Mungkin jelas Pak ya. Ada lagi Pak? Wah, Ustaz kita ini, silakan. Mengenai ayat yang tadi, kita orang Islam disuruh masuk Islam secara kafah. Iya. Kemudian bagaimana caranya untuk masuk Islam secara kafah? Apakah ada perinciannya, seperti apa bentuknya? Apakah rukun Islam sudah mencukupi kategori masuk Islam secara kafah? Itu yang kedua. Kemudian ada jin, ada setan, ada iblis. Apa itu dari bentuk makhluk yang sama? Yang sama. Ya, Insya Allah. Mantap juga ini. Sudah menyimpulkan semua pengajian kita hari ini. Maksudnya yang kafir yang enak, itulah rukun Islam. Itulah rukun Islam. Syahadat, salat, kemudian zakat. Nah itu yang puasa, ada haji. Itu kan sudah apa itu? Secara total. Ada juga tambahan tadi kita jelaskan memperjuangkan agama Allah. Kalau ada pemerintah Islam ini adalah bagian suatu keharusan supaya umat Islam bisa menjalankan agamanya. Ini kan seperti itu. Itulah makna manhajul nubuwah. Itu apa mampu kita di situ. Maka kita Islam tidak pernah berhenti untuk berjuang bagaimana supaya bisa tidak sholat. Betul, di bumi manapun bisa puasa, bisa zakat. Karena ini sebenarnya kelihatan sederhana tapi luas banget itu. Gitu ya, ini kurang lebih seperti itu. Kami berusaha untuk tidak memecah-mecah gitu ya, tapi kita sudah terfokus hukum Islam seperti ini. Nah itu secara total. Tadi kita sebutkan tadi jangan sampai sholat tapi zakat tidak. Itu Pak ya. Ada yang ini tapi tidak puasa. Kan gitu nih. Itu kafir ini hukum Islam. Itu contoh. Kemudian berikutnya bentuk yang rupa yang mana ya? Contohnya setan itu ya. Setan, iblis, ada jin. Ada jin. Makhluk yang sama. Makhluk yang sama. Kita melihat lagi rinciannya dalam surat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan ibadah. Jadi jin dan manusia itu hakikatnya hamba Allah semuanya. Hamba Allah. Hamba Allah. Sama-sama kedudukannya. Dan hamba Allah ini ada yang taat. Itu tadi. Ada yang beriman, ada yang muslim. Inilah yang selamat. Termasuk jin dan manusia. Dan jin dan manusia ini masuk Islam. Bahkan di tangan Nabi ada jin masuk Islam. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan ada suatu jin. Ustaz di sini kan seperti itu. Kemudian ketika orang ini manusia atau jin ingkar, ini dia keluar daripada aturan. Nah, bisa mata kufur di sini, ingkar, dia tutup hidayah. Nah, perbuatannya inilah yang menjadi bisa setan itu ya. Tapi setan ini konotasi sifat. Ini ada juga bisa makna setan itu kafir, bisa juga dia masih Islam, betul ini. Tapi gaganya setan. Nah, ada istilahnya orang fasik. Fasik itu adalah orang yang keluar daripada aturan agama Allah. Biji korma keluar dari ini korma dari keluar biji, kalau ada korma kan ada bijinya, keluar dia. Ada orang Islam keluar dari aturan Islam, dia masih beriman, gitu ya. Nah itu sifat-sifat setan yang bisa dimiliki, maka tadi itu bisa berdasi. Nah itu ya. Sedangkan iblis ini adalah tertentu, dia sudah dikembangkan oleh Allah sejak Nabi Adam ini. Inilah dengkotnya ini yang menjadi pengikutnya banyak dari golongan jin dan manusia banyak. Itu ya, itulah jin. Apa namanya? Itulah iblis. Jadi rajanya setan, rajanya setan, raja di raja, pemimpin segala pemimpin keburukan, larinya ke iblis. Itu baik. Nah inilah yang hidup sampai akhir zaman. Ini yang luar biasa. Yang sampai-sampai dia berikan kita ada kitab namanya Talbisul Iblis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pakaiannya iblis. Karena manusia suka pakai pakaiannya iblis. Ya, itu tadi kita sebutkan tadi ahli ibadah, merasa paling baik, paling hebat, ahli ilmu, merasa paling pintar, itu ya.
semuanya bisa terwujud. Mungkin seperti itu Ustaz. Kurang lebih ada gambarannya ya. Sama-sama. Jadi Baik Bapak Ibu, menarik sekali topik kajian kita pada pagi hari ini, yakni masuklah Islam secara apa? Mungkin itu bentuk dari tawawan dari apa yang selalu disampaikan oleh anak muda, Ustaz. Jadi kita harus betul masuk Islam secara apa? Dengan STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Jadi mudah-mudahan jangan sampai lawan daripada masuk Islam secara apa. Baik Bapak Ibu, mungkin ada satu orang penanya lagi sebelum kita ya, kita berikan hak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya keluar dari topik kita. Boleh. Tentang kita orang Islam, Muslim didoakan oleh non Muslim. Yang bukan Islam. Yang bukan Islam. Bagaimana menurut Islam kita Pak? Apakah kita mengakui agama orang itu kan bisa? Dari sisi agama kita bagaimana? Iya. Terima kasih. Sama-sama belajar. Prinsip kalau seperti ini lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamamu. Jadi bisa saja contohnya dibalik aja. Yasinan di tempat yang bukan orang Islam. Betul aja. Ini kan sering terjadi nih. Yasinan di tempat bukan orang Islam. Karena banyak duitnya Pak. Akhirnya yasinan situ Pak. Oh iya, rame Pak. Makanan enak. Cuma ini Pak. Atau mereka mendoakan kita, gimana ini? Itu tidak sampai. Itu tidak sampai. Karena ini prinsip akidah. Seperti tembok yang membatasi. Karena akidahnya tidak sama. Tapi makanya kita lihat di sini, di ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mempersatukan Islam sama Islam. Kemudian yang bukan Islam itu namanya hubungan sesama manusia, penghormatan. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Nah itu. Tapi kalau prinsip akidah, doa ini tidak boleh diatur. Kan ada Pak, doa antar agama. Itu dia. Ya kan silakan aja terusan situ-situ lah ya. Betul dia. Mana yang diterima Pak? Bingung malaikatnya ya. Itu Bapak Ibu ya. Kalau kita saling mendoakan dalam prinsip Islam, kita ya sesama muslim saling mendoakan. Lil mu'minina wal mu'minat. Betul apa ya? Al-ahya'i minhum wal amwat. Tapi kalau yang bukan agama kita, palingan kita sapa-sapaan sesama manusia. Tapi tidak masuk area doa di sini. Coba dia. Begitu juga yasinan. Kalau yasinan yang menikmati orang Islam. Ya yasinan situ ya sampai kan bawa di situ ya. Dia berbuat kebaikan. Kalau seumpamanya Pak, ada orang yang bukan Islam, kita yasinan di tempat mereka, oh rezekinya semakin meningkat. Itu udah bagus. Makanya orang itu suka itu Pak. Cuman ini Pak, orang yang bukan Islam, amal ini melihat dalam kitab Rahasia Kematian dari Imam Qurtubi, itu menjelaskan bahwa orang yang bukan Islam berbuat kebaikan, Allah balas langsung. Kalau dia memberi, Allah akan lipat gandakan rezekinya. Bahkan ketika dia mati, mudah Pak matinya. Tapi itu batas sampai dunia. Pas setelah itu nggak ada lagi. Kebaikan ini dibalas. Kalau orang Islam, dia taat ini dosanya juga terjaga tadi. Pas mati masih ada dosanya, susah matinya Pak. Wih, susah banget matinya Pak. Tapi setelah kematian ada rahmat di sini. Rahimnya Allah ada. Itu masih ada berkelanjutan kasih sayang Allah. Sedangkan yang bukan orang Islam kasih rahimnya Allah tidak lagi di situ dinikmati. Jadi bagian seperti itu. Jadi areal doa, areal ini itu tertolak. Kalau sesama muslim silakan. Yang sesama mereka silakan saling mendoakan. Tapi kalau mendoakan, boleh nggak kita mendoakan yang bukan muslim supaya masuk Islam? Boleh. Tidak ya? Boleh. Seperti Rasulullah SAW mendoakan salah satu dua umarain. Allahumma di umarain yang memberikan dua hidayah, memberikan hidayah pada dua Umar. Siapa itu Umar? Umar bin Khattab sama Amr bin Hisham. Umar juga itu namanya itu. Ternyata yang dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab. Ya Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Itulah dari bentuknya. Itu Abu ya. Kan boleh didoakan kalau masalah
Islam, semoga dapat Islam. Betul ya? Nah seperti itu Pak. Mungkin. Wih, masya Allah. Ada pertanyaan kembali. Gimana itu? Kait dengan apa yang saya sampaikan tadi ini kan yang sudah melihat Muhammad itu Iya. Masuk neraka ya? itu bagaimana saudara Abu itu yang melahirkan dia, sedangkan akidahnya tidak sama. Saya dengar waktu itu ya, selaku anak ya bagaimana terhadap perempuan. Iya. Dan padahal kita itu kan terhadap perempuan itu lah yang kita harapkan, sedangkan akidahnya beda. Gimana ini? Beda. Ya. Tapi kan Waduh, masya Allah. Ini semuanya panjang ceritanya nih Pak. Nah, kita jawab singkat Pak, insya Allah ya. Ini menjadi perdebatan terus ini, nggak pernah selesai. Sudah dibahas oleh Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adidai sudah dibahas ini luas. Orang Salafi, masuk neraka, ibunya Rasulullah. Tapi amal ini melihat berpegang apa yang disampaikan oleh Ustaz Usama, apa yang disampaikan oleh Habib Rizik dan sebagainya, bahwa ibunda Rasulullah SAW insya Allah masuk surga. Ayahannya masuk surga. Karena ini masa belum kerasulan Nabi, itu masa fatrah, masa yang seperti Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Karena ayahanda Rasulullah SAW menikah secara Islam, menikah secara hanif, lurus, gak tercampuran kumpul kebudak. Jadi dari sejak Nabi Adam sampai Rasulullah SAW masih ada terus agama lurus yang dianut oleh contohnya ayahanda Rasulullah dan ibunda Aminah, ini masih agama yang lurus. Itu Pak, itu masa fatrah, belum ke syariat Rasulullah, belum berlaku Pak. Belum berlaku itu. Maka dalam kitab itu bahwa kita tidak boleh memvonis itu ayahanda Rasulullah sama ibunya masuk neraka, itu kita ini kayak Tuhan kita ini Pak. Ada juga riwayatnya, ada penjelasan sejarahnya ada. Itu Pak. Dan para ulama juga membela, para nabi juga membela di situ. Ada kitabnya juga. Kita tidak boleh memvonis itu masa fatrah, masa masih agama Nabi Ibrahim. Lurus Pak. Itu masih agama lurus. Syariatnya belum, kan Rasulullah kan baru lahir Pak, kan masih dalam kandungan. Syariat Rasulullah kan belum berlaku di situ. Itu dah ya. Jadi ada nggak yang masuk Islam masa fatrah itu? Ada nggak yang masih yang menganut agama yang lurus seperti siapa namanya itu Waraqah bin Nawfal? Itu kan agama Nasrani, lurus dia. Betul dah ya. Seandainya aku masih hidup bisa sampai Rasul melihat ini, maka aku akan membela dia. Itu lurus Pak, Nasrani kan? Tapi ada juga agama Hanif yang tidak menyekutukan Allah. Itu Pak ya. Nah, ini masa fatrah namanya. Itu Pak ya. Tidak boleh kita hakimi. Jangan dicampur aduk Pak. Jangan diaduk ini. Ada hukum-hukum tersendiri dia. Ada proses-proses tersendiri. Seperti itu Pak. Boleh dibuka Pak channelnya itu dari channelnya Ustaz Somad atau channel Ustaz Adidayah atau channel Habib itu tentang ibunda Rasulullah SAW. Jangan merasa tidak berani Pak. Macam-macam itu kepada keturunan Nabi itu jangan coba-coba di sini Pak. Itu masuk kepada ayah anda dan ibundanya. Allah seperti itu Pak. Ya, baik, Ustaz, waktu juga lah yang memisahkan kita. Insyaallah kita akan kembali dan berdoa Allah pada pekan kedua bulan depan. Untuk Ahad depan kita tidak ada jadwal, tapi pekan kedua bulan depan insyaallah pertemuan kita. Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit tanya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ni'mal maula ni'man nasir. Ya Allah ya Karim. Segala puji bagi Engkau. Bersama dengan Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga Engkau terima apa yang kami buat hari ini, pelajaran pada hari ini. Semoga berkah untuk kami dan keluarga kami ya Allah. Walhamdulillah.